What are you doing? I'm calling Taylor. No, what the? No, no, Josh. Hope you like it! Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. The Legs bercerita tentang dua sahabat bernama Kelly dan Sophie yang ingin berlibur ke Gunung Monte Anteleo. Sampai di sana, mereka bertemu dengan rombongan 4 pria yang juga ingin mendaki tebing di gunung itu. Sehari sebelum pendakian, Kelly dan Sophie memutuskan untuk ikut pesta kecil bersama mereka. Suasana yang sedari awal terasa hangat berubah menjadi menegangkan di saat Sophie ingin diperkosa oleh salah satu dari mereka hingga sampai menghilangkan nyawanya. Kelly yang melihat kejadian itu merekam adegan tersebut yang membuat mereka harus memburunya untuk menghilangkan jejak. Ia pun menjadi target selanjutnya dari sang pembunuh. Lanjut guys. Film dibuka dengan diperlihatkannya dua orang gadis muda yang hobi memanjat tebing. Mereka adalah Kelly dan Sophie. Kedatangan Kelly ke pegunungan itu untuk merayakan hari jadi sekaligus mengenang kekasihnya yang tewas karena kecelakaan ketika mendaki tebing. Lalu tak lama muncul sekelompok pria yang memiliki hobi yang sama seperti mereka. Sophie pun berkenalan dengan salah satu dari mereka bernama Josh yang sengaja mengajak mereka untuk berparti kecil di malam hari. So, me and my boys are wondering if you wanted to come and, Anyway, thanks for the offer. Sophie terlihat ceria, sementara Kelly berbeda dikarenakan dia masih bersedih sejak kematian pacarnya. Sophie pun coba menghiburnya. Di malam hari, mereka pun berkumpul sambil bercerita satu sama lain. Setelah beberapa jam, Kelly pun meminta izin untuk beristirahat, namun dia sempat ditahan oleh Josh. Tapi dia tetap ingin pergi. Di dalam kamar dia pun memutar balik rekaman pacarnya di saat mendaki tebing. Dia pun teringat pertama kali bertemu dengan pacarnya itu. Lalu adegan kembali ke Sophie di mana dia yang masih berkumpul dengan para pria ini. Sesaat Sophie terlihat mesra dengan Josh. Lalu dia pun meminta izin untuk buang air kecil. Teman-teman Josh mengingatkannya agar jangan berbuat terlalu jauh. Namun Josh tak memperdulikan apa kata mereka. Dia pun segera menyusul wanita itu dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Tiba-tiba Josh muncul di belakangnya dan ingin memperkosanya. Sophie sempat melakukan perlawanan dan berteriak sampai terdengar oleh yang lain, dan mereka pun segera menolongnya. Sophie yang sudah ketakutan berlari tanpa arah ke dalam hutan. Keempat pria ini pun terus mengejar wanita itu. Teman-teman Josh bermaksud ingin meluruskan kesalahpahaman dan meminta maaf kepadanya. Namun Sophie mengira mereka akan memperkosanya. Hingga sampai di ujung tebing, inilah yang terjadi. She's still breathing. Melihat hal itu, mereka pun panik. Reynolds coba menghubungi 911 dengan alasan terjadi kecelakaan namun dihalangi oleh Josh. Dia merasa polisi tak akan percaya begitu saja melihat luka di wajahnya karena Sophie sempat mencakarnya. Mereka pun sempat adu mulut di depan Sophie yang masih bernafas. fuck knows? What about back home? $500,000 on a lot of green, you don't know? This is Italy, man. Josh yang tak mau dianggap melakukan percobaan pembunuhan pun segera mengambil tindakan. Bukan menolong, malah dia membunuh gadis muda ini untuk menghilangkan jejak. Caught then. We're not gonna get caught now. We are not going down for this. We're gonna stick together. Alive. Taylor pun ikut memukul dengan batu. Lalu tak lama, mereka pun melempar mayat Sophie dari atas tebing. Di saat yang sama, ternyata Kelly melihat dari kejauhan sambil merekam apa yang mereka lakukan kepada sahabatnya itu.
Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera memburunya. Go, go, go! Dengan ketakutan, Kelly pun berlari menghindari mereka sampai membuat dia terjatuh dan kameranya terhempas. Namun dia sempat mengambilnya. Segera dia bersembunyi di balik batu dan menutup mulutnya. Dia pun sempat diketemukan oleh Reynolds, namun pria ini membiarkannya pergi seolah-olah tak melihatnya. Kelly pun segera masuk ke kabin dan mengambil tasnya lalu bergegas. Di pagi hari, dia terus dikejar oleh mereka hingga Kelly sampai di sebuah tebing dan dia pun segera memanjatnya. Taylor ikut memanjat tebing tersebut, lalu tanpa sengaja kameranya pun terjatuh di tepi. Kelly pun berusaha mengambilnya. Taylor yang berusaha menangkap kakinya pun segera ditendang oleh Kelly yang membuat peralatannya terjatuh dan Taylor mengalami cedera. I told you to stop her getting back to the cabin. Dia pun segera dibawa ke kabin dan mereka coba memberikan obat padanya, lalu lanjut mengejar Kelly yang masih berada di atas. Kelly yang masih berada di tebing pun coba berhenti sejenak dan dia tak tahu harus kemana. Sementara ketiganya sudah sampai di bawah, mereka akan bersiap untuk memanjat. Sejenak Josh kembali ke kabin karena ini mengambil sarung tangannya. Lalu Reynolds mengatakan pada Jack bahwa Josh telah mempengaruhi pikiran mereka dengan melibatkan mereka dalam kematian Sophie. Jack lalu mengingatkan masa lalu padanya, di mana Reynolds pernah dibantu oleh Josh semasa sekolah dari ancaman anak-anak lainnya. Jadi Jack meminta Reynolds agar mengikut saja perintah Josh saat ini. Sementara dengan perlahan, Kelly naik terus ke puncak. Sejenak dia berhenti untuk melihat peta. Dan dia juga teringat pesan pacarnya agar dia harus menggunakan pikirannya bukan otot saat dia memanjat tebing. Seketika Kelly terdiam karena melihat seekor ular di dekatnya. Dia pun berusaha tak bergerak sama sekali agar ular itu tak merasa terancam dan beresiko untuk dirinya. Sementara Josh CS sudah mulai memanjat dan sampai di tengah. Kelly melihat seutas tali yang menguntai di antara celah bebatuan. Dia pun berusaha meraih tali itu untuk melompat ke sisi lainnya. Sementara Josh dan kedua temannya coba dengan mendaki untuk sampai ke puncak. Kelly terjebak di bawah sisi tebing yang hanya berjarak sedikit dari mereka. Josh coba bernegosiasi agar Kelly mau menyerahkan kamera tersebut dengan menjulurkan tali dan dia berjanji tidak akan menyakitinya. Namun Kelly tak meresponnya sama sekali. Lalu Josh pun memberi kesempatan sekali lagi padanya. Tapi wanita ini justru membuatnya semakin emosi. I knew you'd see sense, Kelly. Well, if this is the way you want it. Josh CS yang mengetahui Kelly tak memiliki peralatan memanjat sama sekali pun akhirnya berniat untuk menunggu sampai malam hari. Di tengah malam, dia coba mendirikan tenda gantung untuk bertahan dari cuaca yang dingin. Sementara Josh dan yang lainnya menunggu di atas. Must be really hungry after that climb. Pria ini mulai mengobrol dengan Kelly dan coba merayunya agar naik, tapi dia tak menjawab apapun. Kelly mulai terbayang saat dia dengan pacarnya berlatih. Kenangan itu menguatkan dirinya untuk berjuang. Dia pun mulai merasakan udara dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dia pun memeluk dirinya sendiri untuk memberikan sedikit kehangatan. Josh yang mendapatkan handphone Kelly saat dia terjatuh coba mengganggunya dengan mengatakan bahwa dia sedang berulang tahun hari ini dan mengatakan tentang pacarnya yang mati saat memanjat tebing. Rahasia Kelly pun diketahui olehnya yang dimana Kelly sangat merindukan pacarnya tersebut. Di saat Kelly mulai tertidur, mereka pun coba mengusiknya dengan mengikat sebuah tas lalu melemparkannya ke bawah yang sampai hampir membuatnya terjatuh. Lalu dia pun bertahan dengan memegang tali tersebut. Sontak hal itu membuat Josh bergerak cepat dengan memotong tali itu. Untung Kelly masih bertahan dan selamat. Dia pun segera naik dan kembali ke tenda. Josh CS pun tak kehilangan akal. Mereka merasa gagal membunuh wanita ini. Lalu di tengah malam, Jack coba turun dan merobek tenda Kelly yang membuatnya kaget. Dia pun mengancam Kelly dan memintanya untuk menyerahkan kamera itu. Dengan cepat, Kelly pun menusuk bahunya yang membuat keduanya tergantung di sisi tebing. Sementara Josh dari atas menanyakan pada Jack apa yang terjadi. Jack pun meminta mereka segera untuk menariknya ke atas.
Tanpa diduga, tenda itu terjatuh, namun tas Kelly yang berisi kamera tersebut masih selamat. Melihat usaha mereka yang tak berhasil, maka Reynolds pun memberi saran pada Josh dengan membiarkan Kelly jatuh dengan sendirinya. Lalu Jack berbisik pada Reynolds bahwa dia mencurigai Josh telah membunuh Taylor sewaktu mengambil sarung tangannya ke kabin. Kecurigaan itu diperkuat karena alasan Josh yang mengatakan mantan pacarnya yaitu Amy akan dia hubungi untuk meminta bantuan, padahal sudah setengah tahun mereka tidak ada komunikasi sama sekali. Maka dia sudah tidak mempercayai perkataan Josh dan memastikan bahwa setelah dia mendapat kamera tersebut, dia akan membunuh mereka berdua. Dengan begitu Jack meminta Reynolds untuk mengambil jam tangannya dan menghidupkan sinyal untuk meminta bantuan. Reynolds yang mendengar pun percaya dan perlahan bergerak mengambilnya. Ternyata Josh mendengar percakapan keduanya dan dia pun segera bertindak sekaligus membongkar rahasia di antara mereka. Watch. We don't even know if that thing works. I'm dying here, man. If you want another time, you could just... This prick son of a bitch. You think I don't hear you two gossiping? There isn't a single woman alive with a lawyer. I don't even know. He talked me to the hotel around the corner from their place, but he thinks That's how he thinks. She's keeping that ass of hers in shape in the... She tells him she hates me, can't stand having me in the house. How else do you think Jessica learned to be so good at blowjobs? You knew about this? And Taylor? What were y'all doing? Laughing behind my back? It wasn't like... Josh pun murka. Dia lalu berteriak menegur Kelly. Wanita ini hanya diam tanpa kata sedikit pun. How much do you want for that camera, huh? You could be on a beach somewhere, topping up that... Okay then, when the shit hits the fan... Di tengah malam, Jack pun dibunuh oleh Josh dan melemparkan mayatnya ke bawah yang membuat Kelly semakin ketakutan. Dia menunjukkan keseriusan ancamannya ke Kelly bahwa dia tak main-main dengan wanita ini. Reynolds yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya bertanya ke Josh di mana keberadaan Jack. Dia pun menjawab bahwa teman mereka itu turun ke bawah. Reynolds hanya percaya saja padanya tanpa mencurigainya sedikit pun. Tak lama Reynolds meminta izin untuk turun dan membunuh Kelly. Setelah di bawah, ternyata dia bersikap baik padanya. Bahkan dia memberikan makanan karena dia tahu Kelly kelaparan di cuaca yang sangat dingin. Lalu Kelly mengatakan bahwa Jack mati dan dilempar dari atas. Reynolds yang mendengarnya cukup kaget dan tak menyangka Josh berbuat sekejam itu pada sahabatnya. Kelly pun menjelaskan apa yang akan diperbuat Josh selanjutnya pada mereka. Because he's gonna kill me. And then Now scream. Mereka berdua pun berniat untuk mengelabuinya. Reynolds mengatakan bahwa Kelly harus menyerahkan kamera itu dan berpura-pura berteriak, seolah-olah dirinya terlempar ke bawah agar Josh menyangka dia sudah membunuhnya. Lalu setelah Reynolds naik ke atas, dia segera memberikan kamera itu pada Josh. Ternyata memori kamera itu tak ada, dengan kata lain Kelly menyembunyikannya. Reynolds lalu coba menghubungi Taylor. Dia ingin memastikan perkataan Jack padanya bahwa Josh telah membunuhnya. Dan ternyata dugaannya benar. Handphone Taylor ada di sakunya Josh. Keduanya pun berkelahi yang membuat Reynolds terkapar sampai mati terbakar. Tinggal hanya Kelly dan Josh yang berada di tempat itu. Dia pun pucat melihat kejadian di depan matanya. Dia tak menyangka Josh begitu tega kepada teman-temannya ini. Seketika dia pun teringat saat pacarnya terjatuh dari tebing. Kelly gugup dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia merasa kecil kemungkinan untuk selamat. Josh yang kesabarannya sudah habis pun akhirnya turun dan ingin menghabisi nyawanya. Dia pun segera meminta kartu memori kamera itu. Kelly mengatakan bahwa dia menyembunyikannya di dalam lubang tebing. Seketika Josh mengambilnya dan ternyata itu adalah lubang ular yang membuat tangannya dipatuk. Dia pun emosi dan menghajar wanita ini.
Kelly pun bertahan dan melakukan perlawanan hingga membuat Josh terdesak dan terjatuh dari atas tebing itu. Now it's your turn. Akhirnya, dia pun berhasil membunuh Josh dan membalaskan dendamnya atas kematian sahabatnya. Film pun selesai.